Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Soleha Mustikasari. Saya dari kelas 1A Teknik Informatika. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengantar teknik informatika dari materi 1 sampai materi 7. Yang pertama, definisi data, sistem, dan informasi. Definisi data adalah sekumpulan fakta, angka, atau karakter yang belum diproses atau diolah dan tidak memiliki makna yang jelas, berupa gambar, teks, suara, atau video. Dalam konteks teknologi informasi biasanya disimpan dalam bentuk digital seperti dalam basis data atau file. Definisi data adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan informasi. Digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, teknologi, kesehatan, dan pendidikan dalam pengelolaan informasi. Definisi informasi adalah data yang telah diolah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk yang memiliki makna dan relevansi. Informasi memberikan konteks yang memungkinkan pengguna untuk memahami dan mengambil keputusan. Informasi bisa berupa laporan grafik atau ringkasan yang membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di berbagai bidang. Yang kedua, karakteristik data dan informasi. Karakteristik data, keteraturan atau struktur. Data seringkali struktur dalam format tertentu seperti tabel atau basis data. Ini memudahkan pengelolaan dan pencarian informasi. Jenis data. Data bisa berupa data kuantitatif atau angka dan kualitatif atau teks kategori. Masing-masing memiliki cara pengelolaan dan analisis yang berbeda. Akumulasi. Data bisa terakumulasi dari berbagai sumber. Semakin banyak data yang terkumpul, semakin besar kemungkinan untuk menemukan pola atau tren. Kualitas. Kualitas data mencakup keakurat, konsistensi, dan kelengkapan. Data yang berkualitas tinggi penting untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat diandalkan. Fleksibilitas. Data dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan analisis tergantung pada konteks dan kebutuhan pengguna. Sumber. Data bisa berasal dari berbagai sumber seperti survei, pengukuran, transaksi, atau sensor. Karakteristik informasi. Relevansi. Informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Informasi yang tidak relevan tidak akan berguna dalam pengambilan keputusan. Keakuratan. Informasi harus akurat dan tepat. Informasi dapat menyebabkan keputusan yang keliru, keterbaruan, atau timeline. Informasi harus disajikan pada waktu yang tepat agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang relevan. Informasi yang usang bisa kehilangan nilai. Kejelasan. Informasi harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Penyajian yang rumit dapat mengaburkan makna informasi. Konsistensi. Informasi harus konsisten dalam format dan isi. Ketidaksistenan dapat menyebabkan kebingungan dan salah tafsir. Aksesibilitas. Informasi harus mudah diakses oleh pengguna untuk membutuhkannya. Sistem informasi yang baik memudahkan pengguna dalam menemukan dan menggunakan informasi. Berguna atau usefulness. Informasi harus dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang menyelesaikan masalah. Jika informasi tidak berguna, maka tidak ada nilai tambah yang dihasilkan. Integritas. Informasi harus dijaga kebutuhannya selama proses penyimpanan data. Dan pengelolaan ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap informasi tersebut. Ketiga, sistem dan subsistem. Sistem merupakan keseluruhan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat bersifat kompleks dan mencakup berbagai elemen yang bekerja sama. Subsistem adalah bagian dari sistem yang memiliki fungsi tertentu dan dapat memproses secara mandiri, tetapi juga berkontribusi pada fungsi keseluruhan sistem. Fungsinya, sistem menangani tujuan keseluruhan dan menghasilkan akhir yang diinginkan. Subsistem memenuhi tujuan tertentu yang mendukung fungsi keseluruhan sistem. 4. Komponen sistem informasi.
Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, komponen fisik yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data seperti komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat input atau output, dan lain-lainnya. Komputer, ada PC, personal komputer, laptop, dan server. Perangkat jaringan ada router, switch, sama modem. Perangkat penyimpanan ada hard disk, SSD, ada flash disk. Perangkat input atau output ada keyboard, mouse, monitor, dan printer. Ada personal komputer atau dengan PC adalah komputer yang dirancang untuk penggunaan individu, biasanya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Aplikasi seperti ini kata, browsing, internet, dan permainan dapat berupa desktop atau laptop. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan perangkat keras layar dalam suatu unit. Pengguna untuk bekerja di mana saja. Laptop biasanya memiliki baterai untuk pengguna tanpa kabel dan dilengkapi dengan keyboard dan touchpad. Server adalah komputer atau sistem yang menyediakan layanan, data atau sumber daya kepada komputer lain atau klien melalui jaringan, menyimpan informasi melalui aplikasi, dan mengatur akses ke sumber daya. Router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan dan mengarahkan lalu lintas data antara perangkat di dalamnya. Dapat juga menyediakan akses internet ke perangkat lain dalam jaringan lokal. Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan pengelola lalu lintas data